Muhammad Hatta adalah sosok yang penuh inspirasi, kejujuran dan kesederhanaannya tiada dua. Dia tak pernah mengambil sesuatu yang bukan haknya, pun dia rela hidup susah untuk mempertahankan kejujurannya. Jejak sederhanaan Bu Hatta lalu tertuang sepanjang perjalanan hidupnya, apalagi setelah ia tak menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia. Dia tak menjalankan hari-hari pensiun dengan bergelimang harta. Bung Hatta justru hidup nelangsa. Tagihan listrik saja dia kesulitan membayarnya. Bung Hatta terlahir dari garis keluarga kaya raya di Tanah Minang. Saban hari segala keinginan Bung Hatta kerap dituruti. Namun kekayaan keluarga tak membuat Hatta besar kepala. Alih-alih melulu memanfaatkan kekayaan keluarganya, Hatta lebih memilih untuk hidup sederhana. Dia justru mengabdikan dirinya untuk perjuangan meraih kemerdekaan Indonesia. Waktunya banyak digunakan untuk belajar dan berdiskusi. Tidak ada waktu untuk foya-foya ala kaum elit berpunya. Kesederhanaan itu dilanggengkannya dari menjadi siswa di Batavia hingga mahasiswa di Belanda. Laku hidupnya lurus saja, dia enggan memuja kesenangan yang berlebihan. Dia tak mau menggunakan uang yang bukan haknya. Satu-satu yang dipikirkan Hatta adalah cara kaum Bumiputra lepas dari belenggu penjajahan. Perjuangan Hatta dan segenap pejuang kemerdekaan terbalas. Indonesia merdeka dan Hatta kemudian dikenal sebagai Wakil Presiden Indonesia mendampingi Soekarno. Namun kehidupan Hatta tak banyak berubah. Sekretaris pribadinya Iding Wangsawijaya mengamini kehidupan kesederhanaan Hatta sebagai orang nomor 2 di Indonesia. Segala macam kelebihan uang semasa dia menjabat kerap dikembalikan ke negara sebab Hatta merasa sisa uang itu bukan haknya. Setiap bulan selalu ada sisa uang untuk anggaran rutin biaya rumah tangga Wakil Presiden Indonesia. Uang itu selalu dia kembalikan ke kas negara. Tokoh yang sangat dihormati ini pun menolak pemberian uang. Pada suatu saat, Bung Hatta menerima undangan untuk napaktilas ke Banda Neira, tempat dia dan para pejuang pernah dibuang pada masa penjajahan. Kegiatan ini diselenggarakan pemerintah dan karena itu biaya perjalanan dan penginapan ditanggung oleh pemerintah. Namun saat itu rupanya ada inisiatif dari pimpinan setempat. Seorang petugas protokol gubernur datang menemui Bung Hatta dan menyerahkan amplop. "Surat apa ini?" tanya Bung Hatta. Petugas protokol itu menjawab, "Ini bukan surat tapi uang untuk Bapak." Bung Hatta menolak pemberian uang itu karena biaya perjalanan dan penginapan sudah ditanggung oleh negara. Kehidupan Hatta yang sederhana terus bertahan. Bahkan hingga Hatta mengundurkan diri dari jabatan sebagai Wakil Presiden karena perbedaan visi dengan Presiden Soekarno. Pengunduran diri itu jadi bukti bahwa Hatta adalah sosok yang tak gila jabatan. Hatta pun keluar dari rumah dinas Wakil Presiden Indonesia. Dia lalu menempati rumah lamanya di Jalan Diponegoro 57, Menteng, Jakarta Pusat. Di sana Hatta dan keluarganya hidup dalam kesederhanaan. Dia bertolak belakang dari kehidupan kebanyakan pejabat negara umumnya yang justru menikmati kekayaan di masa pensiun. Boro-boro menikmati harta. Hidup Hatta sehari-hari nelangsa. Dia hanya mengandalkan uang pensiunnya yang kecil untuk menikmati kehidupan keluarganya. Padahal uang itu tidak cukup untuk menutup biaya kehidupan sehari-hari. Bahkan uang pensiunnya tak cukup membayar semua tagihan Hatta, utamanya tagihan listrik. Sebagai ajian untuk membayar tagihan, Hatta terpaksa mencari pendapatan tambahan dari aktivitasnya mengajar sebagai dosen tamu dan menulis di media massa. Kondisi berat itu dijalaninya dan sukacita. Hatta tak mengeluh sedikit pun, sekalipun dia tetap kesulitan ketika tiba waktu membayar tagihan listrik. Namun semuanya berubah ketika kesulitan hidup Hatta sampai ke telinga oleh Ali Sadikin. Gubernur DKI Jakarta 66-77 itu terharu dengan kesederhanaan hidup Bung Hatta. Dia pun bergerak untuk membantu Hatta. Semua karena jasa Hatta yang begitu besar bagi bangsa dan negara. Lagi pula negara akan durhaka bila membiarkan tokoh bangsanya hidup kesusahan. Akhirnya segala macam tagihan yang memberatkan Hatta semuanya langsung ditanggung pemerintah DKI Jakarta.